Ini kisah mengenai Alexander Agung ketika dia sedang mengejar musuh-musuhnya melewati padang gurun. Ketika Alexander Agung dan para tentaranya sedang kehausan, kebetulan dia menjumpai ada iringan petani yang membawa buyung-buyung air. Kepala keluarga dari petani itu berkata, "Tuanku Alexander Agung, kami terlindungi oleh kekuasaan Tuan dan kami rakyat mengagumi keberanian dan kebijakan Tuan. Karena itu dengan senang hati kalau kami bisa mengabdi dan memberikan buyung-buyung air ini kepada Tuan. Jangan hiraukan kami. Kami bisa pergi 1 hari mengambil air dan 1 hari pulang ke rumah. Anak istri kami belum mati kalau hanya menunggu 2 hari. Seandainya mati sekalipun, dunia tidak terguncang. Siapa yang mengenal kami? Tapi kalau Tuanku mati, maka dunia terpengaruh." Begitu tulus dan murninya para petani ini, maka Alexander Agung pun mengambil buyung air. Dan masih ada 20-an buyung air yang lain yang dia bisa berikan kepada pasukannya. Dia memegangnya. Tapi ada ratusan mata prajurit yang melihatnya, yang tentu sambil berpikir, apa arti 20 buyung untuk ratusan tentara yang pasti tidak akan mencukupinya. Alexander Agung mengambil nafas dalam-dalam, memegang buyung itu dan mengembalikan kepada petani itu dan berkata, "Biarlah buyung-buyung air ini buat istri dan anak-anakmu. Kami masih cukup kuat, sekalipun kami harus berjalan 1 hari perjalanan jauhnya. Yang penting beritahu saja kemana arah sungai yang tersembunyi, mata air yang tersembunyi di padang gurun ini." Alexander Agung memilih untuk sedikit lebih menahan haus dan penderitaannya daripada menggunakan haknya sebagai seorang jenderal, jabatannya untuk mengambil sesuatu dari rakyat demi kebutuhan pribadi. Sikap negarawan, sikap rela berkorban yang dimiliki oleh Alexander Agung ini, sikap kesetia kawanan. Kalau minum, minum semua. Kalau tidak, tidak semua. Ini membuat para pengikutnya bukan hanya mengagumi Alexander Agung, tapi dengan rela dipimpin, bahkan menjadi pengikut-pengikut yang setia. Banyak orang justru menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk mengambil fasilitas perusahaan, apa fasilitas negara, atau fasilitas yayasan untuk kepentingan pribadi. Dan anak buahnya tentu tetap menganggapnya sebagai pejabat, tapi bukan sebagai pemimpin yang dihormati. Manusia mati, apa yang ditinggalkan? Ada pepatah, kalau harimau meninggalkan belang, kalau gajah mati meninggalkan gading. Tapi Alexander Agung mati, saya mati, dan saudara mati, meninggalkan nama, nilai-nilai hidup, prinsip-prinsip itu yang akan dikenang oleh orang. Dan selama kita belum mati, itu yang membuat orang-orang bukan hanya mengikuti, mereka menghormati, bahkan mengikuti dengan setia. Karena itu kalau Anda mau bukan hanya sukses, semua orang rakus bisa sukses, koruptor bisa sukses, penjahat bisa kaya, tapi hidup yang bermakna, hidup yang bahagia, hidup yang memberi dampak, bahkan mewariskan nilai-nilai, maka Anda perlu terinspirasi dengan Alexander Agung ini, membangun nilai-nilai hidup, moral, etika, kesetia kawanan, rela berkorban untuk menikmati sesuatu demi pribadi, maka berjuang. Alexander Agung tidak mau mengambil begitu saja dari rakyat untuk dia minum, tapi dia mau berjuang 1 hari lagi perjalanan jauhnya untuk sesuatu yang dia nikmati. Mari saudara, kita memiliki hidup yang bermakna dengan mengembangkan nilai-nilai perjuangan, setia kawan, rela berkorban. Maka Anda bukan hanya sukses, tapi hidup Anda mulia, bermakna. Salam dahsyat, luar biasa.